kita ada Senin Inspirasi Enjoy Life with Eko Life yang sore hari ini pastinya akan membahas topik yang juga sangat menarik dan juga relate dengan kehidupan kita. Kalau berbicara dengan gaya hidup sekarang tuh apalagi anak-anak milenial ya, kita yang tinggal di perkotaan tuh lagi suka atau sering mungkin Anda mendengar istilah eco living gitu ya. Nah, eco living ini bukan hanya gaya hidup tapi juga menjadi kebutuhan kita gitu, smart listener. Ramah lingkungan, kemudian juga bebas dari polusi, itu yang kita harapkan dalam keseharian kita, begitu pula di dalam hunian kita. Nah, sore hari ini kita akan membahas soal topik kita eco living ala milenial. Seperti apa sih tren eco living itu, gaya hidup ramah lingkungan seperti apa, dan juga bagaimana kemudian kita bisa menciptakan eco living itu sendiri di dalam hunian kita. Saya sudah bersama dengan narasumber saya yang selalu setiap minggu menemani Senin Inspirasi Enjoy Life with Eko Life, yaitu Kapus P3E Sulawesi Maluku dan juga sekaligus Leadership and Eco Life Coach, ada Coach Dar Hamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore smart listener. Apa kabar Coach Dar? Ya, kabar baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Saat ini posisi lagi di mana nih? Nah, ini lagi di bandara menuju Tuan Bajo. Jadi mau ketemu dengan saudara kita yang ada di sana, Komodo. Oke. Mau ke Pulau Komodo juga ya? Ketemu sama saudara-saudara Komodo di sana. Oke, nah sebelum boarding kita akan ngobrol dulu pastinya ya, menemani smart listener sore hari ini di Senin Inspirasi Enjoy Life with Eko Life. Selain ada Coach Dar, juga pastinya saya juga ditemani oleh seorang arsitektur muda kebanggaan Makassar gitu ya. Sekaligus juga seorang owner dari Biskuit Indonesia. Kita sapa langsung, ada Sister Andi Syaharyunita. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rifa. Halo Kak Yun, gimana kabarnya? Halo. Baik, alhamdulillah. Hujan-hujan nih Makassar sore ini. Makassar diguyur hujan. Sore hujan meneduhkan hati. Asik. Rezeki makin lancar insya Allah ya. Kan hujan itu adalah berkah, adalah rezeki. Betul sekali. Karena selama ini kita kering nih, makanya dibasahin dulu gitu ya. Oke. Nah, topik kita, karena topiknya sore hari ini adalah eco living, khususnya untuk gimana desain eco living itu sendiri bisa kita ciptakan di rumah kita. Makanya Rifa sore hari ini menghadirkan seorang arsitek begitu ya. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi soal eco living ala milenial saat ini seperti apa, kita harus menyatukan persepsi terlebih dahulu. Boleh dong Coach Dar kasih kalau dari perspektif seorang eco life coach gitu, eco living ini sebenarnya apa sih? Silakan Coach Dar. Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi eco living adalah hidup yang bersahabat, ramah dengan lingkungan. Jadi bagaimana supaya keseharian itu kita menyatu embedded dengan lingkungan sekitar kita, ya, sehingga karena menyatu dengan lingkungan kita sekitar kita bisa lebih memilih berada dalam keadaan selalu resourceful, selalu punya kekuatan yang penuh, karena sejatinya itu menyediakan banyak sekali kekuatan untuk pikiran, perasaan. Nah, demikian.
Baik, eco living ini sendiri bisa dikatakan adalah salah satu ini ya aktualisasi kepedulian kita terhadap lingkungan begitu ya, Coach Dar ya. Ya, iya itu merupakan kebutuhan kita ya. Jadi ini teman-teman arsitektur ini punya peran yang sangat bagus bagaimana bisa membuat landscape ya dan juga suasana indoor dan outdoor yang mendukung untuk itu ya. Jadi kalau kami di kantor kami itu disebut sebagai co-office ya, kantor yang berbudaya lingkungan. Jadi antara lain itu kami sirkulasi udara, kemudian pencahayaan itu semuanya dimaksimalkan, mungkin sirkulasi udara alami dan pencahayaan alami. Ya, dan itu makin urgen di waktu sekarang ini dalam kondisi COVID di mana sebenarnya kita tidak boleh bergantung kepada air condition, kepada AC. Jadi harus lebih banyak bukaan-bukaan. Nah, saya kira contoh yang bagus juga ada mall di Makassar juga yang menerapkan konsep green building itu yang terbuka dan itu hemat energi ya, dan bisa sirkulasi lebih bagus sehingga kalau ada virus dan sebagainya itu bisa cepat tersapu oleh atmosfer. Oke, baik. Nah, sekarang saya pengen ke Kak Yunita gitu ya. Kalau sekarang dari perspektif seorang arsitek, kalau di Kota Makassar sendiri saat ini bangunan ataupun hunian yang benar-benar menerapkan konsep eco living tuh seperti apa sih? Banyak nggak kalau di Makassar? Kalau di Makassar sendiri tadi sudah disebutkan salah satu contoh di Nipah Mall itu lumayan sudah menerapkan tentang bagaimana bangunan eco living. Di kantor-kantor kurang lebih ada beberapa kalau sudah mulai meredesain kembali, sudah beberapa kantor sudah mulai memperhatikan letak pencahayaan buatan, pencahayaan alami lewat mana gitu sudah mulai. Kalau di rumah tinggal itu sendiri ada beberapa klien atau teman arsitek rata-rata itu sudah mulai memasukkan konsep eco living pada desain perencanaan hunian tersebut. Sedangkan kita tahu sendiri kan kalau yang paling banyak menyumbang bangunan di kota, di sebuah kota pasti hunian. Meskipun gedung-gedung besarnya juga besar banyak, tapi yang paling dominan adalah hunian. Maka harusnya memang konsep eco living ini bukan hanya ada di kantor-kantor kita, tapi ada di rumah kita gitu. Bagaimana benar-benar memanfaatkan cahaya matahari tadi disebutkan, bagaimana sirkulasi udara dan sebagainya. Oke, semuanya dihadirkan secara alami begitu, pencahayaan alami, sirkulasi udara yang alami begitu ya. Kalau kita di orang-orang kota ya yang tinggal di perkotaan, orang-orang urban begitu, sebenarnya apakah ini memang benar-benar sudah konsep eco living ini sendiri betul-betul sudah menjadi kebutuhan kita begitu di lingkungan perkotaan seperti itu? Menurut saya sebenarnya bukan, ya benar, kalau jadi kebutuhan itu benar, bukan gaya hidup ya. Sekarang kan jadinya kayak antara gaya hidup si A bikin kayak gitu, si B ikut-ikut latah untuk bikin, jadinya gaya hidup. Tapi sebenarnya itu benar-benar menjadi kebutuhan kita, karena apalagi sekarang ya di COVID misalnya, di saat sekarang kita hampir 24 jam di rumah, tidak keluar rumah misalnya gitu. Jadi penting sekali untuk menghadirkan suasana alami dalam rumah kita, minimal masuk pencahayaan matahari ke dalam rumah, bisa menggunakan misalnya skylight. Kalau di kafe-kafe sering mungkin Karifa lihat, kalau di kafe-kafe di Makassar sudah mulai buka plafonnya, buka atapnya menjadi skylight. Itu kan salah satu bagian dari mendukung untuk eco living. Bukan hanya untuk biar lebih kece aja di foto ya Kak, tapi memang ada fungsinya untuk menghadirkan cahaya matahari itu masuk ke dalam ruang-ruang
keseharian kita. Oke, kalau Instagramable itu bonus lah ya dari Eco Living. Bonus. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Masih membahas juga tentunya soal Eco Living ala milenial seperti apa sih? Gimana gaya desain seorang arsitektur untuk menghadirkan Eco Living tersebut dalam perencanaannya. Membangun hunian-hunian di Kota Makassar. Kita akan dan juga bersama dengan Sister Andi Syahri Yunita kita membahas soal Eco Living ala milenial. Masih semangat kan walaupun hujan-hujan kayak gini gitu ya. Dingin-dingin kita ngebahas soal Eco Living. Kalau anak-anak milenial itu kan sekarang karena kita topiknya adalah Eco Living ala milenial gitu ya. Anak milenial itu sekarang kalau bisa dibilang pengen semuanya itu up to date gitu. Kadang juga itu tadi sempat disinggung suka latah gitu. Yang ini suka nanam-nanam, yang ini ikutan juga kayak gitu. Nah, kalau Eco Living sendiri ala milenial yang saat ini dilihat oleh seorang arsitek tuh gimana sih? Gaya desain rumahnya dibuat seperti apa sih gitu? Jadi sebenarnya kalau saya sih bukan ala milenial ya, misalnya kalau setiap desain yang kami produksi itu pasti sudah memperhatikan itu, karena itu adalah kebutuhan utama. Udara alami, cahaya alam itu adalah kebutuhan utama. Jadi kayak contohnya hadapan rumah nih Kak Eva. Jadi setiap desain itu pasti berbeda, karena setiap rumah tidak berada di satu lokasi yang sama. Misalnya semua menghadap ke timur gitu. Orang di sini pasti maunya semua rumahnya menghadap ke timur, karena timur tidak terlalu banyak menerima cahaya dari barat gitu. Maksudnya kalau timur kan matahari pagi gitu, masih slow gitu. Kalau sudah jam 11 sampai jam 5 sore itu terang sekali. Jadi itu kan sudah rata-rata sudah di atas, kalau kita rumah itu sudah mulai di atas atap gitu. Jadi kalau kami selalu memperhatikan dulu hadapan utara, selatan, barat, timur gitu. Karena kita tahu sendiri misalnya untuk penghawaan, kita tahu di sini biasanya angin tuh berhembus dari arah barat daya, timur laut, barat daya. Jadi kalau bisa untuk bukaan-bukaan seperti jendela, ya bukaan-bukaan pintu atau bukaan-bukaan jendela yang mengalirkan cahaya udara itu berada di sisi situ, di sisi barat daya atau timur laut. Kalau misalnya di sebuah rumah sekarang kalau sudah terlanjur, pas kita lihat di maps sudah terlanjur, dia udah menghadap ke barat misalnya. Ya kan, barat kan berarti panas sekali. Jadi meskipun ada biasa kecenderungan seperti ini, kita dalam sebuah ruangan terbuka lebar-lebar jendelanya, tapi kenapa panas gitu? Nah, ya itu dia. Karena begitu. Ya kan, tapi kok panas gitu? Padahal jendela terbuka lebar ya, karena arah angin itu tidak lewat situ. Jadi apalagi kalau dia menghadap ke barat. Jadi seandainya misalnya ada pembukaan jendela atau apa menghadap ke barat, saya sarankan untuk diberikan double skin. Double skin ini misalnya bisa menjadi kayak ada sesuatu kayak contoh penutup atau overstep gitu. Jadi tidak terlalu full masuk 100% cahaya matahari masuk 100% dalam ruangan. Jadi mesti atau udara yang panas tuh masuk. Jadi ada overstepnya dulu. Jadi kayak cahaya matahari itu terpantul dulu di overstep lalu masuk ke dalam ruangan seperti itu. Jadi memang perlu diperhatikan hadapan kalau kita mendesain arah rumah nih kemana, barat, timur, utara, selatan. Ya kalau arah-arah bukaan misalnya yang tadi saya bilang, ya sebaiknya arah bukaan kita gunakan di arah bagian barat daya atau timur laut gitu. Karena disitulah angin berhembus gitu. Jadi bukan berarti kita buka jendela lebar-lebar, masuk sini kok udara ya. Karena dia sudah punya jalurnya sendiri. Jadi kita hanya memanfaatkan sebaik-baiknya agar udara tersebut bisa masuk cross ventilation ke dalam semacam cross ventilation gitu ke dalam hunian kita. Iya. Nah, tapi biasanya nih ada kadang ya rumah tuh yang kayak mungkin kayak tadi kalau misalnya terlanjur nih dibangun seperti itu tidak sesuai dengan arah mata angin dan lain sebagainya yang menjadi pertimbangan biar cross ventilation atau udara yang masuk itu enak gitu. Biasa ada juga rumah yang seperti ini kadang orang bilang
panas sekali ini, walaupun itu tadi sudah dibuka lebar-lebar jendela, pintunya, tapi terasa tetap panas. Ada juga yang mengatakan, oh karena atapnya nih rendah dan lain sebagainya. Apakah memang seperti itu? Biasanya sih kelirunya itu pada tadi bukaannya besar, tapi tempat untuk bukaannya itu tidak tepat. Jadi mesti kalau misalkan sekarang sudah terbangun rumahnya, coba dilihat kembali ini rumahku menghadap kemana, kan bisa bongkaran jendela juga tidak seberapa dibanding kita harus menggunakan AC terus menerus hampir 24 jam, kan bikin tubuh tidak sehat. Apalagi sekarang ya, apalagi yang saat sekarang COVID, kita hampir 24 jam di rumah. Jadi meski benar-benar dimanfaatkan deh, bisa lah kita agak renovasi sedikit, memindahkan jendela. Kalau atap rendah itu sebenarnya ada beberapa macam psikologi yang muncul. Misalnya atap rendah kiri kanan gelap, jadi kesannya tuh warna yang gelap, jadi kesannya tuh rumah terlihat lebih pendek. Seperti itu psikologi warna dan segala macam itu berpengaruh. Kalau tadi yang kita bilang karena atapnya rendah, kurang lebih bisa di rata-rata kan di 320 dengan 360 sentimeter. Jadi kalau dia 320 dengan 360, saya rasa itu sudah cukup normal. Kalaupun dia di 280 tapi bukaannya tepat, itu pasti dalam ruangan lebih sejuk. Oke. Karena hadapannya dulu deh, Kak. Hadapannya dulu ya. Oke, baik. Nah, saya mau ke Coach Dar lagi gitu ya. Tadi kita sudah ngebahas sedikit bahwa saya menangkapnya faktor utama kita melihat sebuah hunian itu menerapkan konsep eco living itu tadi, mendapatkan cahaya yang natural, alami, kemudian juga udara yang alami bisa masuk ke dalam rumah begitu. Nah, tapi kalau Coach Dar sendiri melihat apakah memang ada indikator-indikator lain begitu sebuah hunian atau tempat tinggal kita bisa dikatakan telah menerapkan konsep eco living ini, Coach? Ya, halo, ya. Terputus ya? Okay. Halo, indikator ya, terkait indikatornya ya? Ya, betul. Halo? Yap, suara saya kedengaran? Ya, jadi, ya baik. Ya, sebenarnya sih ada memang ukuran-ukurannya untuk pencahayaan dan sebagainya, indikator-indikatornya. Nah, yang paling bisa kita kalau secara praktis ya untuk smart listener itu bisa merasakan sendiri dengan kebutuhannya ya, misalnya mau membaca atau justru pengen relax, itu kalau pencahayaan ya. Nah, kemudian sebenarnya disarankan juga kalau untuk ruang yang untuk istirahat atau membaca itu jangan yang lampu berwarna putih begitu kan, jadi agak kekuning-kuningan begitu. Jadi kalau untuk suasana yang membutuhkan kalem begitu ya. Nah, jadi seperti kalau di Jepang misalnya, itu malah buku-bukunya mereka itu jarang yang menggunakan kertas putih ya. Kita kan ini ya Bu Rifa, kalau kita dikasih kertas yang agak kekuning-kuningan, kita bilang wah ini kertasnya kurang bagus, kurang kertas jelek gitu ya. Nah, padahal sebenarnya buku yang bagus itu adalah memang tidak putih kertasnya untuk membaca. Jadi untuk kesehatan mata itu justru yang warnanya agak tidak terlalu putih itu yang lebih ramah terhadap mata. Dan juga sebenarnya ramah terhadap lingkungan karena dalam proses pembuatannya juga tidak menggunakan bahan pemutih. Jadi seperti kalau untuk pencahayaannya tergantung dari kebutuhan kita, ya. Nah, kemudian untuk udara juga sama, ya. Okay. Nah, dianjurkan juga dalam masa COVID ini kalau bisa itu AC itu dinonaktifkan, kemudian kita pasang exhaust ya, lebih bagus pasang exhaust, dan posisi exhaustnya itu
kalau ruangnya tidak terlalu besar itu jangan di atas tapi di bawah, karena droplet sekarang itu jatuhnya ke bawah kan, jadi exhaustnya agak ke bawah ya. Jadi ya, itu untuk dari pertimbangan lingkungan dan kesehatan. Iya, jadi saya senang sekali bisa bergabung dengan smart listener sekalian di sini untuk bincang-bincang. Ini topik yang sangat menarik. Sudah ada ahlinya juga, arsitek kita. Ya, mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa membuka cakrawala kita bahwa sebenarnya rumah itu tidak perlu terlalu mewah. Ya, yang penting sehat, terutama sehat dan nyaman, dan itu menjadi pertimbangan utama karena banyak sekali rumah yang dibangun dengan biaya yang demikian tinggi tetapi tidak mempertimbangkan itu tadi faktor pencahayaan alami dan sirkulasi udara. Iya, demikian dari saya. Sebentar lagi boarding ke Labuan Bajo. Baik. Terima kasih banyak Coach Darhamsyah untuk waktunya. Hati-hati di jalan, safe flight. Semoga sampai di tujuan dengan kondisi yang baik. Juga kembali ke Kota Makassar juga dalam kondisi yang baik. Terima kasih Coach Dar, dan juga kita masih akan melanjutkan. Terima kasih Smart FM, tetap di hati. Baik, luar biasa. Kita masih untuk mewujudkan hunian berkonsep eco-living dan biar kita nyaman, pastinya kalau tadi di sesi sebelumnya dikatakan ketika membangun rumah kita lihat dulu ngadepnya kemana sesuai dengan arah mata angin, anginnya jalurnya lewat mana, kayak gitu-gitu. Termasuk juga kita harus menghadirkan pencahayaan yang alami di dalam rumah kita, begitu. Nah, kalau misalnya ya orang awam misalnya seperti saya melihat, kalau eco-living itu rumah harus serba hijau gitu, harus ada tamannya gitu di rumah. Apakah memang seperti itu eco-living atau rumah yang berkonsep eco-living harus ada taman? Kalau nggak punya lahan yang cukup untuk buat taman seperti apa? Silahkan Sister Yun. Ya, jadi kalau harus ada taman kebutuhan juga sih. Tapi kalau standarnya sih bagusnya dalam sebuah rumah itu 60% terbangun, 40% tidak terbangun. Atau 70-30 deh, 70 terbangun, 30% tidak terbangun. 30% ini bisa dijadikan taman, garasi, seperti itu. Ya kalau misalkan tidak udah nggak bisa ini kita dalam rumahan yang padat sekali pemukiman, jadi tidak bisa disamakan, tidak bisa dikatakan eco-living juga belum tepat, karena bisa jadi dia benar-benar dalam sehari-hari tidak lighting tidak menyala pagi hari sampai sore itu tidak menyala full gitu, atau dia menggunakan skylight tadi saya sudah sampaikan tentang skylight, atau kalau misalkan udah terlanjur di pemukiman padat penduduk, terus cahaya matahari agak sulit masuk, sebenarnya bisa kita menggunakan alat-alat bantu untuk memaksimalkan cahaya matahari yang masuk. Misalnya bisa dicari nanti di Google namanya light reflector. Jadi dia itu kayak memantulkan cahaya matahari, bisa ditaruh di jendela. Di jendela ini menangkap cahaya matahari tersebut, dari cahaya matahari dari cermin, semacam cermin itu memantulkan masuk ke dalam ruangan. Kayak gitu. Atau bisa juga kita sudah mulai memilih untuk eco-living kan bukan hanya kayak pencahayaan dan penghawaan gitu ya. Juga bisa menggunakan misalnya ganti keran Kak Arifa, ganti keran air biar lebih hemat air. Jadi misalnya itu kan sebenarnya ada standarnya untuk 1 liter per debit air nge-flash buang air besar misalnya, itu ada standar yang disarankan. Misalnya dia untuk flash sendiri jangan lebih dari 6 liter per flash atau per menit. Jadi atau pas shower, kan biasa orang mandi galau, showernya jadi di bawah shower gitu. Semakin lama dia mandi, semakin banyak air yang terbuang. Jadi kalaupun sering galau, ganti deh showernya, ganti dengan yang minimal ada sekarang yang 1,5 liter per menit. Debit airnya. Tapi yang biasa di pasaran itu
standarnya itu kan sekitar kurang dari 9 liter per menit. Jadi sekali per menit kurang dari 9 liter. Nah kalau lebih, jadi jangan deh kalau bisa 8 atau 7 kan bisa kita cek pas kita membeli ya. Jadi kalau membeli sekarang bukan hanya lihat di harganya saja Karifa, tapi bisa diperhatikan debit air yang keluar begitu kita keran shower atau keran buat air wudhu itu mesti diperhatikan. Berapa debit air yang keluar yang terpakai dalam pakai keran tersebut. Jadi bukan hanya harganya saja, mungkin harganya bisa lebih cenderung lebih mahal sedikit misalnya gitu ya. Tapi penggunaan air yang kita pakai dengan membeli di awal anggaplah hanya bayar berapa ratus ribu, dengan untuk 30 tahun kita tinggal ya, 30 tahun kita panggil tinggal di situ menggunakan debit air yang terlalu banyak keluaran airnya per menit, itu kan bikin boros. Benar. Salah satu contoh itu kan kalau LED lampu LED kan rata-rata pasti sudah tahu. Dengan penggunaan air nih yang bisa kita bisa kontrol debit air yang keluar. Bayangkan aja kalau dia 9 liter per menit, kita galau di kamar mandi habis diputusin 30 menit. Berapa debit air yang 30 kali 9. Iya, jadi kalau eco-living kan sebenarnya itu termasuk benar. Lingkungan gitu, menghemat air gitu, menghemat listrik. Dan memang di awal mungkin kita beli, anggaplah kayak LED lampu LED ya Kak, kita beli mungkin agak lebih pricey dibanding kita beli lampu biasa, harganya bisa sampai 2 atau 3 kali lipat. Tapi jangka panjang yang akan kita gunakan lampu tersebut kita cuma bisa pakai 4 atau 6 bulan atau paling lama setahun lah, habis itu ganti lagi kan. Dan watt yang digunakan berapa bisa dihitung. Tapi kalau kita udah dari awal menggunakan LED itu minimal dia 3 tahun. Biasa ada garansi kok dong, beberapa merek dia berani garansi 3 tahun, 4 tahun ya. Karena memang LED seperti itu. Kalau dia tidak garansi, kalau tidak begitu berarti bukan LED gitu kan. Jadi, berarti memang tidak mesti. Berarti memang alat-alat yang kita pilih pun itu harus kemudian mendukung gaya hidup kita untuk mewujudkan eco-living ini. Karena saya pribadi percaya. Nah, bukan hanya dari desain bangunannya untuk mewujudkan eco-living, tapi juga pasti itu tadi dari bahan-bahan bangunannya, peralatan dalam rumahnya seperti apa gitu. Yang digunakan untuk menunjang peralatan yang digunakan untuk menunjang kehidupan kita. Oke. Nah, kalau di Biskuit Indonesia sendiri, apalagi sekarang kita kan di tadi balik lagi ya. Iya. Silakan Kak. Oke. Koneksinya agak sedikit terganggu, jadi delay nih. Iya, kalau di Biskuit Indonesia sendiri, Kak Yunita biasanya menyarankan kepada customer begitu, klien begitu, ketika ingin membangun rumah, bahan-bahan seperti apa yang kemudian dipilih? Atau biasanya gini nih, kasih ini deh ke smart listener untuk membangun rumah dengan konsep eco living yang tidak terlalu pricey, tapi juga bahan-bahannya tetap bisa digunakan dan peralatan-peralatannya bisa digunakan untuk mendukung eco living kita. Saya selalu biasa sebagian besar menemani klien untuk memilih peralatan dan apapun kebutuhan hidupnya di dalam rumah tersebut sebelum mereka tinggali. Dan saya tidak menyarankan kepada satu merek gitu, nggak boleh, kita tentang kode etik nanti. Tapi kita menyarankan kepada syarat-syarat. Misalnya kayak tadi, buat shower kurang dari 9 liter per menit keluaran debit airnya. Misalnya untuk flash sendiri, misalnya kurang dari 6 liter. Kalau wudhu harus kurang dari 8 liter. Harus kayak gitu. Kita hanya memberikan syarat-syarat. Misalnya kayak penggunaan cahaya atau lampu gitu kan bisa menggunakan LED. Tapi kalau mereknya ya terserah. Jadi itu merek biasanya juga bersaing. Jadi biasanya si klien ini model lebih sedikit lebih murah. Itu sudah yang penting syarat-syarat teknologi bangunannya ini sudah terpenuhi. Kalau harga ya pastilah dia yang menentukan gitu. Atau penggunaan kayak tadi saya bilang ada light shelf atau light reflector. Kalau memang dalam rumahnya tuh agak sulit mendapatkan cahaya matahari, bisa kita gunakan light shelf atau light reflector. Atau memang kita dalam desain udah merencanakan skylight di dalam rumah tersebut gitu.
Oke, baik. Nah, selain pemilihan alat-alat dan juga peralatan di dalam rumah, tentunya pewujudan eco living dalam sebuah hunian itu bukan hanya itu saja ya, tapi gimana kita di dalam rumah. Ya mungkin juga dari gaya kita memasak mungkin. Nah, atau mungkin pengelolaan sampahnya. Nah, nanti kita masih ngebahas soal eco living nih, smart listener. Masih bersama dengan seorang arsitek muda. Ada Sister Andi Syahriyunita di sini. Nah, kalau misalnya kita punya impian gitu, pengen punya rumah yang eco living, biar hidupnya nyaman, tenang, tinggal di rumah berlama-lama gitu ya. Pasti juga pemandangan di dalam rumah juga harus enak dipandang gitu. Kalau Kak Yun sendiri biasanya memberikan masukan nggak ke klien begitu untuk interior ruangannya seperti apa, biar ini nih seperti ini nih desain interior ruangan nih eco living nih. Kayak gitu, dari pemilihan furniture dan lain sebagainya. Memang biasanya di awal tuh pasti kita ada masukan seperti itu dan kita konsepkan mereka. Misalnya apalagi di masyarakat urban seperti sekarang, hunian itu kan tidak terlalu lebar. Maksudnya tanah-tanah yang dijual itu semua tidak terlalu lebar, tidak terlalu besar. Maka kita selalu mengusulkan misalnya kayak compact living gitu loh. Untuk furniture, untuk set penyimpanan barang itu sudah teratur dan menggunakan misalnya bahan-bahan alami, misalnya lantai lebih menggunakan kayak basicnya dari batu atau marble gitu ya, atau furniture kayu, menggunakan furniture kayu karena kan kayu bahan dasarnya alami gitu. Terus ya itu tadi, untuk membeli barang karena dia compact living kita sudah aturkan di sini sofanya, di sini untuk single seater, di sini untuk 2 seater. Jadi di kemudian hari atau 2-3 hari dia tidak impulsif untuk membeli barang lagi gitu loh, karena sudah kita setkan nanti dia taruh barangnya di mana gitu. Jadi itu kan salah satu konsep eco living juga, jadi kita benar-benar sesuai kebutuhan bukan keinginan. Karena kalau terlalu banyak barang, jadi untuk penyimpanan barang dia sudah aturkan, untuk furniture barang untuk tempat penyimpanan itu sudah ada di satu area misalnya. Oke, jadi lebih praktis ya. Kalau kebanyakan barang bukan eco living, malah boros living jadinya ya. Oke, nah karena kan ini kalau kita bicara juga soal rumah tangga gitu ya, hunian gitu, salah satu pemberi sumbangsi terbanyak untuk sampah itu ternyata memang sampah rumah tangga gitu. Nah gimana nih caranya, ada nggak sih tips atau masukan dari seorang arsitek gitu ketika misalnya orang ingin menciptakan konsep eco living di rumahnya, dari pengelolaan sampahnya seperti apa? Ada nggak yang kadang diberikan masukan gitu kepada klien? Ya, ada beberapa klien saya yang memang kita dari awal udah brainstorming dan kita lihat dia interest ke hidup yang lebih sehat seperti ini, dan pasti kita setiap desain awal tuh kita udah mengajukan konsep tersebut. Misalnya dia sudah tertarik dengan konsep eco living, maka kami sampaikan untuk menyiapkan lubang-lubang biopori. Jadi meskipun untuk desain taman, desain garasi itu sudah kita tempatkan tuh biopori, lubang-lubang biopori di mana, atau sudah kita taruh untuk daerah resapan air. Jadi air hujan misalnya, air hujan itu tidak langsung masuk ke riol kota. Ini seharusnya dia dilewatkan dulu lewat talang, habis talang masuk ke dalam semacam sumur resapan gitu ya, untuk menampung air hujan tersebut, dan yang tidak terpakai baru masuk ke riol kota. Itu harusnya seperti itu. Jadi memang dari awal tuh kita desain bagaimana bangunan tersebut bukan hanya ditempati untuk tinggal saja, tapi memang bangunan tersebut memberikan kenyamanan dan ramah terhadap lingkungan gitu. Oke, baik. Kalau dari desain-desain yang ditawarkan sendiri, biasanya membangun perencanaan bangunan begitu, Kak Yunita sendiri selalu menekankan 4R nggak sih kepada kliennya gitu? Ya, reuse, recycle, and replant itu sudah pasti. Karena saya juga kan kemarin biasanya di komunitas berkebun ya. Jadi selalu diajarkan tuh bagaimana kamu daur ulang barang. Jadi barang-barang yang sudah tidak terpakai bisa jadi pot-pot misalnya. Tapi supaya lebih estetis, kita sudah sediakan tempatnya. Jadi meskipun bahannya misalnya dari botol-botol bekas, tapi kalau kita sudah desainkan rangkanya untuk tempat untuk menaruh barang-barang tersebut,
gitu. Jadi nanti dia isi kembali dengan barang itu tetap terlihat estetis. Jadi tidak juga bilang jelek ini kalau pakai barang bekas, pakai botol gitu kan. Padahal kalau kita sudah siapkan udah desain di awal untuk rangka, di sini untuk botol, di sini untuk pipa-pipa, untuk misalnya kita mau replant atau mau dalam kehidupan sehari-hari udah mau menanam kangkung sendiri misalnya atau sawi sendiri kan bisa, meskipun lahannya terbatas tapi kita bisa menggunakan pakai material-material yang sudah bekas jerigen, bekas minyak gitu. Tapi tempatnya itu sudah kita aturkan, nanti kamu di sebelah sini supaya mendapatkan matahari pagi yang baik. Karena biasa juga kita sudah taruh di tempatnya tapi tidak dapat matahari pagi. Jadi meski balik lagi memang hadapan utara, selatan, barat, timur itu sangat penting dalam mendesain rumah. Karena kuncinya di situ. Biar kita bisa lebih ramah lingkungan dan kita bisa memaksimalkan apa yang Allah sudah kasih ke kita gitu. Oke, baik. Nah, terakhir nih sebagai penutup perbincangan kita sore hari ini, apa yang pengen disampaikan kepada smart listener gitu? Kalau toh misalnya dia udah punya rumah kayak gini nih, setelah mendengarkan obrolan kita, pengen dong benar-benar berubah menjadi hunian yang berkonsep eco living, tapi belum bisa untuk merubah, belum bisa untuk merenovasi dan lain sebagainya. Dimulai dari mana dulu? Biar kita bisa tidak harus langsung renovasi, ya tidak harus langsung renovasi rumah terus langsung hubungi arsitek terdekat. Tidak harus begitu. Tidak harus. Tapi kita tuh selalu diajarkan untuk setia pada hal-hal kecil, asik. Bisa. Maksudnya hal kecil, ya setia pada hal kecil. Hal kecil ini bisa mendampakkan perubahan besar. Jadi misalnya paling kecil, udah deh kalau lampu belum LED, udah beli LED. Tadi ganti, lihat kerannya, debit air terlalu besar, ganti keran. Dalam rumah tidak dapat pencahayaan matahari, bisa kita pakai, dicari di beberapa platform digital, bisa cari light reflector seperti apa. Itu hal-hal kecil tapi dampaknya besar. Kalau kita sudah mulai hidup dengan eco living dengan hal-hal kecil seperti itu, saya yakin selanjutnya sudah membeli pakaian, membeli jilbab, membeli sepatu itu sudah tidak terlalu terbuang-buang lagi uangnya ke situ, karena sudah berpikir saya pakai ini berapa lama, abis itu nanti kalau sudah terpakai bagaimana, sampahnya bagaimana, karena masa hanya tunggu. Misalnya biasa kadang-kadang ini saya sedih kemarin kan merempet sedikit ya, karena orang tuh kayak buang sampah ke lokasi bencana, misalnya untuk pakaian-pakaian yang tidak lagi dipakai, ya dibuang ke sana. Saya merempet ke situ Kak, maksudnya kita tidak boleh terlalu sesuatu yang sebayang gitu, terlalu banyak beli barang tapi tidak digunakan. Jadi karena disesuaikan aja dengan kapasitas yang ada di rumah. Kalau lemarinya cukup hanya 50 baju, ya udah 50. Lebih dari itu mesti dikeluarin dulu. Itu sebenarnya hal-hal kecil. Jadi setiap pada hal-hal kecil itu berdampak baik pada hal-hal besar di kemudian hari, insya Allah. Seperti itu Kak. Berarti eco living ini juga ada erat kaitannya, punya hubungan dengan hidup minimalis juga ya nggak sih? Ya betul sekali, perlahan-lahan karena kita nggak bisa langsung berubah menjadi 100% orang yang berbeda, tapi perlahan-lahan sudah, misalnya setiap hari pun tumbler atau sendok makan atau apa itu kan sudah sedikit banyak sudah merubah keseharian kita. Dan itu adalah hal kecil dan insya Allah akan menjadi hal besar. Baik. Terima kasih banyak untuk waktunya sore hari ini Kak Yun, sudah berbagi dengan smart listener. Semoga memberikan manfaat ya untuk Anda juga smart listener. Sukses terus untuk pekerjaannya apapun itu. Dan amin. Sehat terus pastinya juga, dan juga untuk Anda smart listener, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami sore hari ini. Minggu depan Senin Inspirasi Enjoy Life Vitoko Life masih akan kembali dengan obrolan ataupun topik-topik yang lebih menarik. Terima kasih banyak, Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda.